Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas Past Paper Eju tahun 2017, course yang pertama. Dan di video ini Koko akan bahas section ketiga dan keempat, yaitu 2 soal terakhir. Section pertama dan section kedua Koko udah bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, kalian bisa klik link yang ada di description untuk lihat pembahasan yang udah Koko bikin. Kita langsung aja lihat soal dari section ketiga. Soalnya bilang, consider 4 natural number A, B, C, and D satisfying 1 less than A, less than B, less than C, less than D. Jadi kita punya 4 buah bilangan natural. Bilangan natural itu adalah A, B, C, dan D, di mana A itu lebih besar dari 1. Kemudian berurutan, A, B, C, D itu ordernya makin gede. Suppose that two sets using these numbers A, B, C, D, and A square, B square, C square, and D square. Jadi kita punya 2 himpunan. Yang pertama itu adalah A, B, C, D. Yang kedua adalah kuadratnya. Nah, himpunan A dan B ini satisfy the following 2 condition. Memenuhi 2 kondisi berikut. Kondisi yang pertama, hanya 2 elemen yang belong to intersection of A and B. Jadi irisan antara A and B itu hanya 2 elemen aja. And the sum of these 2 elements, jumlah dari kedua elemen ini, kedua elemen yang berasal dari perpotongan atau intersectionnya tadi, itu lebih besar dari 15, tapi lebih kecil atau sama dengan 25. Yang kedua, the sum of all the element belonging to the union A or B, A gabung B, itu kalau ditambahin semua, lebih kecil atau sama dengan 300. Objektifnya adalah kita ingin mencari nilai A, B, C, and D. Pertama, kita akan anggap irisan antara A dan B itu adalah X dan Y, di mana X less than Y. Since X elemen B and Y elemen B, karena ini perpotongannya, berarti X itu merupakan elemen dari B, Y itu juga elemen dari B. It follows from 1 that Y equals to berapa, and X is either berapa or berapa. Jadi dari condition yang pertama, kita diminta untuk mencari kemungkinan untuk X dan Y. Karena kita udah tahu intersection between A and B itu adalah X and Y, Koko bisa bikin statement atau condition pertama itu dalam bentuk seperti ini. 15 less than or equal to X plus Y less than or equals to 25. Karena sum dari intersectionnya itu more than or equal to 15 and less than or equal to 25. Nah, X sama Y ini belong to set B. Karena belong to set B berarti X and Y ini pasti bilangan kuadrat. Jadi kalau aku tulis keterangan di sini, X and Y ini adalah squared number. Bilangan kuadrat. Tahu dari mana? Karena mereka belong to set B. Set B itu adalah kuadrat dari set A. Nah, karena dia belong to set B dan mereka jadinya square number, hanya ada beberapa square number yang bisa memenuhi pertidaksamaan ini. Yang pasti bukan satu, karena A, B, C, and D itu semuanya more than 1. Jadi kalau Koko mulai dari square number yang pertama, kecuali satu yaitu 4, ada kemungkinan X-nya itu 4. Ada kemungkinan lain X-nya itu 9. Kalau X-nya 4, berarti ada kemungkinan Y-nya itu 16. Nggak mungkin angka yang sama, X sama Y. Jadi ada kemungkinan X-nya 4 atau X-nya 9, sedangkan Y-nya ada kemungkinan 16. Kalau X-nya 9, sebenarnya ada kemungkinan Y-nya 81. Tapi 81 ini di luar dari rentang kita, sehingga itu nggak mungkin. Nah, jadi dari semua kemungkinan yang ada, kita bisa simpulkan bahwa X itu mungkin 4 atau 9, sedangkan Y itu adalah 16. Dengan kata lain, A, B, C, and D dari soal dia, kita udah tahu. A, B itu adalah nilai Y, AB-nya 16,
And that X is either C or D. X-nya itu either 4 atau 9. Jadi C or D-nya adalah 4 dan 9. Di mana C less than D. Jadi C-nya 4, D-nya 9. Kemudian, when we consider II, ketika kita melihat kondisi kedua, we see that X equals to E. Jadi dari kondisi kedua ini kita bisa pastikan X-nya itu berapa? 4 atau 9. Yang benar itu yang mana kita bisa pastikan dari kondisi kedua. Dan itu yang kita akan kerjain terlebih dahulu. Kondisi kedua bilang, jumlah dari seluruh elemen yang merupakan gabungan dari A atau B itu kurang dari 300. Jadi kalau Koko tulis di sini, sum-nya itu akan kurang dari atau sama dengan 300. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa X-nya itu pasti 4. Karena kalau X-nya 9, Koko tulis di sini mungkin ya, supaya lebih jelas. If X itu 9, and Y itu adalah 16, ini dari set A, otomatis di set B pasti ada 81 dan 256. Karena set B adalah kuadrat dari set A. Nah, ketika kita punya bilangan ini semua, kalau ditambahin itu udah pasti lebih dari 300. Sehingga ini nggak mungkin jadi jawaban kita. Sum-nya pasti lebih dari 300. Sehingga bagian ini pasti kita buang. Kemungkinan ini nggak mungkin. Jadi yang benar adalah kemungkinannya X-nya 4. Karena kalau X-nya 4, Y-nya 16, kalau kita tambahin semua, nanti masih mungkin atau pasti hasilnya kurang dari 300. Jadi kesimpulan Koko, X-nya ini adalah 4. Jadi dia bilang, we see that X equals to E, E-nya itu 4. Hence, A includes the element F, F square, and F4, dia bilang. Maka himpunan A itu akan terdiri dari elemen apa aja. X-nya 4, kita bikin seperti ini ya, supaya lebih jelas. A, ada 4, ada 16. Itu X sama Y. Berarti B akan ada 4 kuadrat, yaitu 16, sama 16 kuadrat, yaitu 256. Akan ada 4 juga di himpunan B. Karena 4 dan 16 itu adalah irisan mereka. Jadi di sini akan ada 4 juga. Ketika di B ada 4, maka di A pasti ada angka 2. Karena B itu adalah kuadrat dari A. Dengan kata lain, A bakal includes the element 2, 4, dan 16. Dengan kata lain, F-nya adalah 2. F kuadrat itu 4, dan F pangkat 4 yaitu 16. Jadi kita udah tahu lumayan banyak info yang dibutuhkan. Sekarang kita tinggal cari satu elemen terakhir. Di elemen terakhir ini dia bilang, when we denote the remaining element of A by Z, berarti ada satu lagi yaitu Z di sini. Otomatis di B bakal ada Z square. From 2, dari kondisi kedua, we see that Z satisfies equation itu. Kondisi kedua tadi adalah jumlah seluruhnya kurang dari 300. Jadi Koko akan jalanin di sini. Sum-nya kurang dari 300. Jumlahin semua gabungannya ya. Jadi bukan masing-masing ditambahin, tapi gabungannya. Artinya yang sudah tertulis nggak perlu ditulis 2 kali. Jadi seperti 4 tulis kali aja. 16 juga 1 kali aja. Jadi kalau Koko tambahin semua, 4 tambah 16 tambah 2 tambah Z tambah 16 lagi nggak usah. 256 kita tulis. Tambah 4 lagi nggak usah, Z square. Itu akan kecil sama dengan 300. Kalau ditambahin semua, kita bakal ketemu Z square plus Z
tambah 256 tambah 4 tambah 16 tambah 2, yaitu 278. Less than or equals to 300. Then z square plus z itu pasti less than or equals to 22. Jadi G and H-nya kita tahu. G sama H-nya itu 22. Hence we have Z equals to berapa. Maka kita akan punya Z itu berapa. Ada beberapa kemungkinan yang bisa memenuhi pertidaksamaan ini untuk Z, di mana Z itu adalah natural number. Yang pertama, Z-nya bisa 1. 1 kuadrat tambah 1 lebih kecil daripada 22. Z-nya bisa 2. Z-nya bisa 3. Z-nya juga bisa 4. Karena 4 kuadrat 16 tambah 4 itu baru 20. Dari 4 kemungkinan ini hanya ada satu kemungkinan untuk nilai Z, yaitu 3. Satu kenapa nggak boleh? Karena Z harus more than 1. Setiap himpunan, setiap elemen harus more than 1. Jadi ini pasti di reject. 2 juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 2 sudah termasuk dalam himpunan A. Jadi ini juga pasti di reject. 4 juga udah termasuk. Ini juga pasti dibuang. Dengan kata lain, Z-nya cuma satu kemungkinan, yaitu 3. Itulah letter I kita. Nah, dari semua yang kita udah kerjain, kita bisa dapat kesimpulan bahwa himpunan A, kalau diurutkan sesuai ordernya, dia adalah 2, 3, 4, 16. Itulah A, B, C, and D. J, K, L, M, N. 2, 3, 4, 1, 6. Nah, ini untuk soal section ketiga. Oke, lanjut lagi ke section keempat, atau soal terakhir dari past paper ini. Di section ini dia bilang, misalkan panjang dari 3 sisi segitiga ABC itu adalah 6, 8, dan 4. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Panjang semua sisi segitiganya kita udah tahu. Kemudian dia bilang, misalkan O prime be the center of the circle which passes through the 2 point B and C and is tangent to the straight line AB. Jadi ada titik O prime ada di bawah sini. O prime ini adalah pusat dari lingkaran OBC. Jadi BC itu adalah suatu bagian dari lingkaran, atau kita sebut sebagai sektor. Kemudian dia bilang lagi, misalkan O adalah pusat dari lingkaran yang menyentuh titik sudut ABC, atau disebut sebagai circumscribed circle. Jadi lingkaran yang di dalamnya itu ada segitiga ABC. Tujuannya adalah kita ingin mencari panjang dari segmen O prime itu berapa. Secara garis besar stepnya dia sudah kasih tahu. Kita coba ikutin dulu. First, we have cos ABC equal to berapa. Jadi pertama kita akan cari sudut cos dari sudut ABC. ABC itu ada di sini. Koko kasih nama sudutnya alfa. Karena seluruh sisi segitiga kita udah tahu, kita bisa cari cos alfa dengan menggunakan aturan cos. Cosine rule, AC square equals to BA square plus BC square minus 2BA BC cos alpha. AC-nya kita udah tahu, AC-nya adalah 4 kuadrat 16. BA kita tahu 6 kuadrat 36. BC kita juga udah tahu 8 kuadrat yaitu 64. Dikurang 2 kali 6 kali 8 cos alpha. Tinggal disederhanain, kita akan dapat 96 cos alpha itu adalah
36 tambah 64 kurang 16, yaitu 84. Dengan kata lain, cos alfanya kita dapat 84 dibagi 96, atau hasilnya adalah 7/8. Itulah A sama B-nya. Kemudian, and sin angle ABC itu berapa? Setelah dapat cos-nya, dia minta kita cari sin-nya. Untuk cari sin-nya, Koko cukup gambar suatu segitiga. Siku-siku. Sudut di sini kita anggap sebagai alfa. Karena pengertian dari cos itu adalah perbandingan sisi dari segitiga siku-siku. Di mana 7 itu adalah adjacent-nya, dan 8 itu adalah hypotenuse-nya. Dengan Pythagoras kita bisa dapat opposite dari angle alpha. 8 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Opposite-nya kita akan dapat akar 15. Dari segitiga itu kita bisa dapat sin sudut alfanya berapa. Sin alfa itu adalah akar 15 dibagi 8. Dengan kata lain, CDE-nya kita ketemu juga. C-nya 1, D-nya 5, I-nya 8. CDE 1, 5, 8. Berikutnya, the radius of the circle circumscribed about triangle ABC itu berapa? Berapakah jari-jari dari lingkaran tersebut, lingkaran yang pusatnya di O? Jadi kita mau cari jari-jari. Untuk cari jari-jari dari lingkaran luar segitiga, jadi lingkaran yang ada di luarnya segitiga, kurang lebih seperti itu. Jari-jari bisa dihitung dengan formula ABC over, aku tulis di sini aja. Radius dari circumscribed circle itu adalah ABC dibagi dengan square root S, ada 4-nya, sorry. 4 S minus A, S minus B, S minus C. S minus A, S minus B, S minus C. Jadi bagi kalian semua yang berencana untuk ikut tes EIJU nanti, Koko saranin kalian hafalin rumus lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Karena ini cukup sering kepake. S itu adalah keliling dibagi 2. Keliling segitiga dibagi 2. Kita cari sedikit S-nya di bagian sini. A plus B plus C divided by 2. Divided by 2. ABC-nya kita udah tahu, sisi segitiganya 6, 8, dan 4. 6 tambah 8 tambah 4, 18 bagi 2, 9. Itulah S-nya. S-nya ketemu, kita bisa dapat jari-jari dari segitiganya. Jari-jari dari lingkarannya. Koko langsung hitung aja. ABC. Yang mana E, yang mana B, yang mana C sama aja ya. Jadi, never mind mau diurutin seperti apa. 6 kali 8 kali 4 dibagi dengan 4 kali S. S-nya 9. Aku tulis di sini 9 kurang 6 yaitu 3, 9 kurang 8 yaitu 1, 9 kurang 4 yaitu 5. 4 sama 4-nya bisa dicoret. Kalau disederhanain, 6 kali 8, 48. 48 dibagi 3. Akar dari 9 itu 3. Kita akan dapat 48 bagi 3, 16. 16 per akar 15. Kalau dirasionalin, kita ketemu 16 per 15 akar 15. Itulah jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi F, G, H, I, J, K-nya kita udah tahu. F, G, H, I, J, K. 16, 15, 15. Pertanyaan terakhir. When the intersection point of the straight line O prime, and the line
and the side BC is denoted by D, OO prime sama BC kita anggap D. Jadi di sini Koko tarik garis. Intersectionnya itu kita kasih nama D. Ini udah pasti tegak lurus. We have OD equals to berapa and O prime D equal to berapa. Jadi tujuannya kita mau cari OD. Lihat dari gambar di atas ya. OD dan O prime D. Koko akan fokus cari OD terlebih dahulu. Kita bisa lihat suatu segitiga di sini. Lihat segitiga DCO. Segitiganya siku-siku, udah pasti kita bisa dapat OD. OC adalah radius. DC itu adalah setengah kali BC. Jadi DC-nya 4. OD-nya kita bisa ketemu. OD kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah radius kuadrat. OD square plus 4 square equals to radius square. OD square plus 16 equals to jari-jari. Jari-jarinya tadi 16 per 15 akar 15. Kalau dikuadratin kita akan dapat 16 kuadrat dibagi 15. Kalau dihitung, kita akan dapat OD square equals to 16 kuadrat per 15 min 16. Kalau dihitung sekilas, 16 kuadrat dibagi 15 dikurang 16. Kita dapat 16 per 15. Maka OD-nya adalah akar 16 per 15. Kalau dirasionalin, kita akan ketemu 4 per 15 akar 15. Itulah OD. Dengan kata lain, LMNOP kita udah ketemu juga. L-nya 4, MN-nya 15, OP-nya 15. Satu lagi, berapakah O prime D? O prime D, lihat di gambar juga, O prime ke D. Jadi bagian yang panjang ini. O prime D berapa? Untuk cari O prime D, Koko bisa gunakan trigonometri. Jadi lihat segitiga BDO prime. Kita akan analisa dulu sudutnya. Di atas ini ada alfa. OB dan BA ini adalah 90 derajat. Karena BA adalah tangentnya. Tadi di soal ada bilang. Tangent to the straight line AB. Karena dia tangentnya, maka sudut ini itu adalah 90 kurang alfa. 90 kurang alfa di sana, 90 derajat di sana, maka sudut ini pasti alfa. Dengan kata lain, untuk mencari O prime D, Koko bisa pakai tan alfa. Kita tulis di sini aja. Tan alfa equals to BD over O prime D. Tan alfa itu berapa? Tan itu sin over cos. Sinnya berapa, cosnya berapa juga udah tersedia di atas. Atau langsung lihat dari segitiga itu juga bisa. Tan alfa adalah akar 15 per 7. Jadi akar 15 per 7 equals to BD 4 over O prime D. Dengan demikian, O prime D kita ketemu. 28 per akar 15. Kalau dirasionalin, 28 per 15 root 15. Itulah O prime D. QRSTUV kita tahu. QRSTUV 281515. Terakhir, we have OO prime equals to berapa? Udah gampang. OO prime kita udah bisa cari.
OO prime itu adalah O prime D minus OD. 28 root 15 over 15 minus 4 root 15 over 15. Kalau dihitung hasilnya adalah 24 per 15 akar 15. 24 sama 15-nya bisa dibagi 3. Kita akan dapat 8 over 3 root 15. Itulah WXY sama Z. 8, 15, 3. Oh, salah ya. 8 per 5 maksud Koko. Ini 8 per 5. Dibagi 3, 8. Oh ya benar, 8 per 5. Jadi 8155. Nah, ini pembahasan untuk soal yang terakhir, soal ke-6, atau soal dari section ke-4. Past Paper Edu tahun 2017 untuk course pertama. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, ataupun subscribe pembahasan ini kalau ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Pembahasan Koko selesai sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.